Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandika Saputri dari Diploma 3 Kebidanan Stikes Trisakti Bandung. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon wanita yang dikenal untuk pengembangan dan mengatur karakteristik wanita seperti kemaluan, buah dada, rambut ketiak, dan mengendalikan siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Kemudian pada saat siklus menstruasi, hormon estrogen ini mendorong untuk mempersiapkan tubuh untuk pembuahan, implantasi, dan pemeliharaan embrio. Kemudian hormon estrogen ini diproduksi di ovarium dan bertanggung jawab atas perbedaan fisik antara tubuh pria dan tubuh wanita. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian hormon progesteron. Hormon progesteron ini progesteron merupakan salah satu jenis hormon yang diproduksi dalam tubuh secara alami. Hormon ini sering disebut hormon kehamilan karena memainkan peran penting dalam membuat wanita hamil dan mempertahankan masa kehamilannya. Kemudian tingkat progesteron ini semakin rendah selama wanita periode menstruasi. Tetapi begitu ovulasi selesai, tingkat progesteron naik sekitar 5 hari dan kemudian mencapai tingkatan normal. Kemudian hormon progesteron ini dilepas oleh korpus luteum di ovarium. Hormon ini mempersiapkan rahim untuk mempersiapkan menanam dan dengan demikian mempertahankan telur yang telah dibuahi. Hormon progesteron juga bertanggung jawab atas kontraksi otot yang terjadi di rahim yang menyebabkan penolakan telur terhadap tubuh wanita. Kemudian hormon progesteron juga mendukung pemberian nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya, perbedaan antara hormon estrogen dan hormon progesteron itu jenis hormon wanita yang memicu perkembangan dan fungsi karakter kelamin sekunder seperti kelenjar susu, uterus, rambut ketiak, dan lain-lain. Kemudian hormon estrogen juga dilepaskan oleh ovarium sebelum ovulasi. Yang ketiga, hormon estrogen untuk meningkatkan pembesaran buah dada dan rahim saat hamil. Yang terakhir, hormon estrogen itu membantu dalam pembentukan dan pengaturan karakteristik kelamin sekunder. Kemudian hormon progesteron juga menyebabkan perubahan selama kehamilan seperti pembentukan plasenta, peletakan embrio, dinding rahim. Hormon progesteron juga dilepaskan oleh ovarium setelah ovulasi. Yang ketiga, hormon progesteron juga diproduksi selama kehamilan oleh plasenta. Yang terakhir, hormon progesteron itu memicu pertumbuhan kelenjar susu dan berfungsi dalam kontraksi rahim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi kontrasepsi hormonal. Jadi kontrasepsi hormonal itu merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversible untuk mencegah terjadinya konsepsi menurut Bazias 2008. Jadi kontrasepsi hormonal ini merupakan kontrasepsi di mana estrogen dan progesteron itu memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus hingga terjadinya hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi menurut Manuaba 2010. Kemudian mekanisme kerja kontrasepsi hormonal ini, hormon estrogen dan progesteron ini memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi.
Kemudian melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran follicle stimulating hormone FSH sehingga perkembangan dan kematangan Follicular tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing LH. Estrogen mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsinya mencapai uterus endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi menurut Manuaba 2010. Kemudian selama siklus tanpa kehamilan, kadar estrogen dan progesteron itu bervariasi dari hari ke hari. Bila salah satu hormon mencapai puncaknya, suatu mekanisme umpan balik feedback menyebabkan mula-mula hipotalamus. Kemudian kelenjar hipofisis mengirimkan isyarat-isyarat kepada ovarium untuk mengurangi sekresi dari hormon tersebut dan menambah sekresi dari hormon lainnya. Bila terjadi kehamilan, maka estrogen dan progesteron akan tetap dibuat bahkan dalam jumlah lebih banyak, tetapi tanpa ada puncak-puncak siklus, sehingga akan mencegah ovulasi. Selanjutnya, estrogen bekerja secara primer untuk membantu pengaturan hormon releasing factor of hypothalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovum di dalam ovarium, dan merangsang perkembangan endometrium. Progesteron bekerja secara primer menekan atau depresi dan melawan isyarat-isyarat dari hipotalamus dan mencegah pelepasan ovum yang terlalu dini dan prematur dari ovarium, serta juga merangsang perkembangan dari endometrium. Itu menurut Hartanto 2002. Sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.